Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rojana dari Prodi Farmasi 2 semester 2 Universitas Peradaban Bumiayu. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori reologi. Reologi berasal dari bahasa Yunani reo yang artinya mengalir dan logos ilmu. Reologi merupakan ilmu yang mempelajari sifat zat cair atau deformasi zat padat. Reologi erat kaitannya dengan viskositas. Dalam bidang farmasi, prinsip-prinsip reologi diaplikasikan dalam pembuatan krim, suspensi, emulsi, lotion, pasta, penyalut, tablet, dan lain sebagainya. Ada 4 penerapan reologi dalam dunia farmasi. Yang pertama, sifat reologi dalam suspensi. Yang kedua, sifat reologi dalam emulsi. Yang ketiga, sifat reologi dalam semi-solid. Yang keempat, sifat aliran pada serbuk. Klasifikasi serta karakteristik reologi. Penggolongan bahan menurut tipe aliran dan deformasi ada 2, yaitu sistem Newtonian dan sistem non-Newtonian. Yang pertama, sistem Newtonian. Jika bidang cairan paling atas bergerak dengan suatu kecepatan konstan, setiap lapisan di bawahnya akan bergerak dengan suatu kecepatan yang berbanding lurus dengan jarak dari lapisan dasar yang diam. Yang kedua, sistem non-Newton. Ada 3 jenis tipe aliran dalam sistem non-Newton, yaitu plastis, pseudo-plastis, dan dilatat. Yang pertama, aliran plastis. U adalah viskositas plastis dan V adalah yield value. Aliran plastis berhubungan dengan adanya partikel-partikel yang tersuspensi dalam suspensi pekat. Yang kedua, aliran pseudoplastis. Aliran pseudoplastis ditunjukkan oleh beberapa bahan farmasi, yaitu gum alam dan sistensis seperti dispersi cair dari tragach, natrium alginat, metil selulosa, dan natrium karboksimetil selulosa. Eksponen N meningkatkan pada saat aliran meningkat hingga seperti aliran Newton. Jika N sama dengan 1, aliran tersebut sama dengan aliran Newton. Yang ketiga, aliran dilatan. Aliran dilatan terjadi pada suspensi yang memiliki presentase zat padat terdispersi dengan konsentrasi tinggi. Viskositas adalah suatu ungkapan dari resistensi zat cair untuk mengalir. Semakin tinggi viskositas aliran akan semakin besar resistensinya. Viskositas berpengaruh terhadap laju penyerapan obat dari saluran pencernaan dalam penelitian dan teknologi farmaseutik dan sejenisnya. Macam-macam viskometer. Yang pertama, viskosimeter kapiler. Yang kedua, viskosimeter bola jatuh. Yang ketiga, viskosimeter cup and bob. Viskosimeter cone and flat. Cara penggunaan viskometer. Yang pertama, viskometer kapiler. Viskositas dari cairannya yang ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk lewat antara 2 tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer Oswald. Viskometer Hofler. Berdasarkan hukum Stokes, pada kecepatan bola maksimum terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek sama dengan gaya berat gaya Archimedes. Prinsip kerjanya adalah menggelindingkan bola yang terbuat dari kaca melalui tabung gelas yang berisi zat cair yang diselidiki. Kecepatan jatuhnya bola merupakan fungsi dari harga reciproc sampel. Viskometer cup and bob. Prinsip kerjanya simpel, digeser dalam ruangan antara dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana
bab masuk frisis di tengah-tengah. Psikometer, count and flap. Cara pemakaiannya dengan cara sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan sehingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser ke dalam ruang semi-transparan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Manfaat viskositas di kehidupan dalam bidang farmasi. Cairan, pencampuran, pengurangan ukuran partikel dari sistem-sistem dispersi dengan share, pelewatan melalui mulut, penuangan, pengemasan dalam botol, pelewatan melalui jarum suntik, perpindahan cairan, stabilitas fisik sistem dispersi. Yang kedua, semi-solid, penyebaran dan pelekatan pada kulit, pemindahan dari wadah atau tub, kemampuan zat padat untuk bercampur dengan cairan-cairan, pelepasan obat dari basisnya. Yang ketiga, padatan, aliran serbuk dari corong ke lubang cetakan tablet atau kapsul, pengemasan serbuk atau granul. Yang keempat, pemrosesan, kapasitas produksi alat, efisiensi pemrosesan.